bukti di Alkitab bahwa Yesus itu hanyalah manusia, karena dia gelarnya anak Allah, bukan Allah. Dan kami bantah, Pak, di dalam ajaran Kristen yang sejati berdasarkan Alkitab tidak ada istilah Allah anak. Itu plesetan teologis. Ya, jadi kalau bicara konsep ini kita tidak kenal, karena kalau Alkitab bicara anak Allah, bukan Allah anak. Semua yang ditanyakan tadi itu sudah dipaparkan tadi secara gamblang. Yang saya mau jawab Pak Muhammad Matonda ini, doa Bapak kami, sekaligus menerangkan secara general tentang status atau predikat Allah sebagai Bapa. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa? Bukan karena dia pribadi yang punya istri, punya mama, ya, punya anak. Ini kesalahpahaman dari kalangan saudara-saudara Islam, kadang-kala ambil status Bapak itu seolah-olah itu pribadi seperti kita, ya. Terus anak Allah, terus orang lagi tambahin itu, Pak, kalau ada bapaknya ada anaknya malah bapaknya. Oh, ini keterlaluan ini. Cuma orang Kristen nggak suka marah, sehingga ya udahlah, itu pertanyaan yang tidak dimengerti. Bapak itu Tuhan menggelari dirinya sebagai Bapak karena dari Dialah berasal segala sesuatu. Ya, Dia Bapak dari semua yang ada. Ya, termasuk dalam keadaannya sebagai manusia disebut anak Allah, itu bertaburan 1001 bukti di Alkitab bahwa Allah jadi manusia digelari anak Allah, dan dia sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah dalam rangka mengemban tugas penyelamatan. Ini mustahil diterangkan secara detail dengan waktu 2 menit. Nah, ini sebab ya, itu tadi adalah cuplikan singkat video perdebatan ya antara dua kelompok, yaitu kelompok Islam dengan kelompok Kristen. Kelompok Islam itu diwakili oleh Ustadz Moko Ginta dan kedua rekannya, kemudian yang Kristen itu diwakili oleh Pendeta Joshua Boyketewu, Saifuddin Ibrahim, dan juga Dr. Anwar Chen. Ini adalah video yang dikirim oleh teman saya dalam sebuah grup, di mana kami tergabung dalam anggota grup tersebut. Dan waktu dikirimkan dan saya melihat itu ada perdebatan Pendeta Joshua Tewu, lalu saya mengatakan, mengapa kok Pak Anwar Chen itu mau dipasangkan dengan Joshua Tewu ya? Dr. Anwar Chen adalah seorang pakar biblika ya, yang sangat paham ya teks-teks Alkitab dengan baik. Mengapa dia mau dipasangkan dengan Pendeta Joshua Tewu yang mempunyai ajaran yang tidak cocok dengan Alkitab ya? Kita sudah tahu ya, lagi heboh sekarang ajaran Tritunggal daripada Pak Joshua Tewu yang kacau balau ya. Sudah banyak hamba Tuhan yang mengkritisinya. Kenapa Pak Anwar Chen mau dipasangkan dengan dia? Lalu teman saya mengatakan, oh enggak masalah karena topiknya kan beda. Memang waktu perdebatan itu saya melihat topiknya tentang kristologi, tentang diri Kristus. Tapi saya jawab sama teman saya, walaupun beda, tapi kalau kita mau bahas secara detail, kalau memang orang Islam mau mempersoalkan itu secara detail, bisa saja nanti Pak Joshua itu connect kepada Sabellianisme ya. Bisa saja ajaran Sabellianismenya Joshua Tewu itu keluar pada saat perdebatan tersebut. Nah, memang ini perdebatan sudah lama ya, pada bulan Maret 2014. Dan mungkin waktu itu Pak Dr. Anwar Chen belum tahu posisi teologi daripada Pendeta Joshua Boyketewu atau bagaimana saya tidak tahu ya. Yang jelas ini perdebatan sudah lama, dan ternyata sejak 2014 saya melihat ya di dalam perdebatan itu bahwa ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab itu sudah diajarkan oleh Pak Joshua Tewu pada saat perdebatan dengan Muslim pada 2014 yang lalu. 14, 19, 16, 17, 18, 19, 20, jadi sudah sekitar 6 tahun lalu diajarkan. Dan itu diajarkan dalam sebuah perdebatan dengan kelompok Muslim. Saya tidak nonton video itu secara keseluruhan ya, dari pertama sampai terakhir, karena saya cuma melihat pernyataan-pernyataannya Joshua Tewu di dalam video tersebut. Dan setelah saya melihatnya, maka paling tidak ada tiga hal kekeliruan yang dipaparkan Pendeta Joshua Tewu saat dia menjawab pertanyaan Muslim dan saat dia memaparkan materinya. Paling tidak ada 3 hal saya melihat yang kesalahan yang dinyatakan oleh Pak Joshua Tewu dalam perdebatan tersebut. Nah, ini akan saya bahas ya secara ringkas. Yang pertama,
Pak Joshua Teo itu mengatakan dalam videonya, di dalam ajaran Kristen yang sejati berdasarkan Alkitab tidak ada istilah anak, tidak ada istilah Allah anak. Itu pelesetan teologis. Dalam Alkitab bicara anak Allah, bukan Allah anak. Saudara bisa melihat dalam jam pertama menit 32 detik yang ke-26. Nanti video lengkapnya saudara bisa lihat dalam deskripsi di bawah ya. Nah, jadi Pak Joshua mengatakan bahwa istilah Allah anak itu tidak ada dalam Alkitab. Itu hanyalah pelesetan teologis katanya. Nah, Pak Joshua Teo ini sama ya dengan kelompok Unitarian dan Saksi Yehova yang suka mempersoalkan sebuah istilah. Karena istilah Allah anak tidak ada di Alkitab, maka orang Kristen jangan menggunakan istilah tersebut. Sama ketika halnya dia mengatakan bahwa istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, karena istilah Tritunggal tidak ada, maka jangan digunakan istilah tersebut. Itu dalam videonya yang lain ya. Nah, memang istilah Tritunggal itu tidak ada, memang betul. Kalau kita mau mencari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, istilah tersebut tidak ada. Tetapi, atas dasar apa Pak Joshua melarang orang Kristen menggunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab? Pak Joshua sedang menggunakan otoritas siapa untuk melarang hal tersebut? Kalau kita melihat Alkitab ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di sana memang tercatat pengajaran-pengajaran tentang Allah. Allah digambarkan oleh Alkitab itu bukan hanya Allah yang esa, Allah yang satu, tunggal. Misalnya dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Allah itu esa ya, dan sebagainya. Tapi juga ada ayat-ayat lain yang mencatat bahwa ada semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Misalnya Kejadian 1 ayat 26. Pada waktu Allah menciptakan manusia, dia mengatakan baiklah kita ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada kata bentuk jamak di sana yang menunjuk pada diri Allah. Bisa juga dalam Kejadian 3 ayat 22, Yesaya 6 ayat 8, Yohanes 1 ayat 1 dan sebagainya. Nah, jadi karena adanya dua kelompok ayat tersebut, maka para teolog, Bapak Gereja kemudian menyimpulkan ya, dengan satu istilah yang disebut dengan Tritunggal. Mengapa istilah itu ada? Karena ada konsepnya di dalam Alkitab. Allah itu bukan hanya tunggal, esa, tapi juga jamak, memiliki kejamakan tertentu di dalam pribadinya. Maka orang Kristen menggunakan istilah atau terminologi Tritunggal untuk menjelaskan konsep yang ada dalam Alkitab. Mengapa itu salah? Kok itu bisa disalahkan? Atas dasar apa Pak Joshua mempersalahkan hal itu? Nah, dalam videonya yang lain dia menggunakan teks dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dan menunjukkan melalui ayat ini bahwa orang Kristen itu tidak boleh menggunakan istilah yang tidak tercatat dalam Alkitab. Ayatnya berkata begini ya, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyembuhkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, Pak Joshua Teo menekankan kata-kata jangan melampaui yang tertulis di dalam ayat tersebut ya. Nah, kalau kita melihat mencermati ayat ini, maka ini sebetulnya Paulus sedang membicarakan perilaku daripada jemaat di Korintus yang sombong pada waktu itu. Lalu Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu harus hidup sesuai dengan firman. Ini yang maksud dengan kata-kata jangan melampaui yang tertulis. Maksudnya jemaat di sana waktu itu harus hidup sesuai dengan firman yang tertulis yang ada di dalam Alkitab, supaya tidak sombong dan sebagainya. Yang tertulis ya di dalam firman Tuhan ya, waktu itu Alkitab belum lengkap waktu itu. Itu konteksnya ya. Jadi Paulus tidak sedang menggunakan atau menyinggung penggunaan sebuah istilah. Tidak ada. Yang Paulus bicarakan di sana adalah perilakunya orang-orang Korintus, jemaat di Korintus, orang percaya di Korintus. Bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan dan karena itu Paulus menasihati, jangan kalian melampaui apa yang tertulis. Ya, maksudnya mereka harus tunduk kepada firman Tuhan. Ini konteksnya ya. Jadi tidak berbicara tentang larangan Paulus untuk menggunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Tidak seperti itu. Tapi Pak Joshua ini memelintir
ayat itu seakan-akan Paulus melarang tidak boleh menggunakan istilah yang tidak ada dicatat dalam Alkitab. Ini kan sebuah kekeliruan ya, penafsiran daripada Pak Joshua Tewu. Nah tadi di dalam videonya Pak Joshua mengatakan dia menyinggung istilah teologis ya, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada istilah Allah anak, itu pelesetan teologis katanya. Nah dia menggunakan istilah teologis di sana. Pak Joshua tahu enggak apa makna teologis? Itu kata yang enggak ada dalam Alkitab juga. Saya mencoba mencari dalam Eastward Bible ya, yang dalam Alkitab elektronik. Saya ketik istilah teologis ataupun teologi, itu enggak dimunculkan dalam seluruh ayat mulai dari dalam PL sampai PB. Nah kalau ayatnya kata itu tidak ada dalam Alkitab, mengapa Pak Joshua menggunakan kata itu? Istilah teologis itu. Pada saat Pak Joshua menggunakan istilah teologis yang tidak ada dalam Alkitab, lalu menyerang orang-orang Kristen yang menggunakan istilah Tritunggal yang katanya juga tidak ada dalam Alkitab, maka pada saat yang sama Pak Joshua sedang menampar muka Pak Joshua sendiri. Anda menuduh orang lain dengan menggunakan sebuah argumentasi, tetapi argumentasi itu mengena pada diri Anda sendiri. Ya buktinya istilah teologis tidak ada dalam Alkitab kok. Lalu mengapa Pak Joshua menggunakan kata tersebut? Kata teologis atau kata teologi itu secara etimologi itu berarti studi tentang Allah. Mencakup karya-karya Allah, firman wahyunya Allah, kemudian diri Allah. Itu dipelajari dalam sebuah istilah yang disebut dengan teologi. Mempelajari tentang diri Allah. Dan itu ajarannya ada di dalam Alkitab. Bahwa Allah digambarkan sebagai Allah yang pengasih, penuh kasih, penyayang, Allah yang adil, ya dan sebagainya. Itu dicatat di dalam Alkitab. Makanya dimunculkan sebuah istilah yang namanya teologi, yaitu ilmu atau studi yang mempelajari tentang diri Allah yang tercatat di Alkitab. Jadi konsepnya ada dalam Alkitab. Sedangkan istilah teologis itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan teologi. Walaupun istilah itu tidak ada dalam Alkitab, tapi tidak salah jika Pak Joshua menggunakan istilah tersebut. Tidak masalah. Ya, istilah itu menggambarkan sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang kemudian dipelajari. Walaupun istilahnya tidak ada, tapi konsepnya ya ada di dalam Alkitab. Pak Joshua tidak salah untuk menggunakan istilah tersebut. Ya, saya melihat memang Pak Joshua ini anti terhadap istilah teologi ya. Kalau Pak Joshua anti terhadap istilah teologi, maka Pak Joshua jangan belajar teologi. Mengapa Pak Joshua? Ini kan Pak Joshua bergelar DBS ya. Apa itu DBS? Itu Doctor Biblical Study atau apa? Pak Joshua dapat dari mana gelar itu? Kan melalui bangku sekolah teologi di STT. Kalau Pak Joshua anti terhadap teologi, mengapa Pak Joshua belajar di STT sehingga mendapatkan gelar DBS itu? Harusnya jangan sekolah teologi kalau anti. Pak Joshua juga jangan baca buku-buku tafsiran oleh para teolog kalau anti terhadap istilah teologi. Nah mungkin karena Pak Joshua ini tidak suka belajar teologi atau ya dia cuma belajar asal-asalan di dalam sekolah teologinya dia itu, atau mungkin dia ya tidak suka baca buku-buku tafsiran para teolog, makanya ajarannya memang kacau ya. Kalau bicara tentang Tritunggal, tentang Kristologi itu sangat kacau yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mungkin karena dia tidak suka dengan teologi sehingga ajarannya menjadi kacau seperti itu ya. Nah sekarang kita balik kepada istilah Allah anak yang diklaim Pak Joshua tidak ada dalam Alkitab. Memang istilah Allah anak itu tidak ada. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. 100% Allah. Misalnya dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, ya kan banyak sekali teks-teks yang mencatat bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, mengapa kita tidak boleh menyebut Allah anak? Allah anak itu berarti bahwa anak itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Maka muncul istilah Allah anak. Mengapa kita tidak boleh menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan posisi Yesus yang adalah Allah yang dicatat dalam Alkitab?
Kenapa kita tidak boleh gunakan? Di mana salahnya? Kita sedang menjelaskan konsep yang ada dalam Alkitab dengan sebuah istilah. Kok Pak Joshua melarangnya? Ya. Yesus juga dicatat sebagai manusia, bukan cuma Allah. Ya, dia lahir, bisa merasa lapar, haus, bahkan mati disalib. Itu ada di dalam Alkitab, dicatat dalam Alkitab. Lalu, apakah salah kita menyebut Yesus dengan manusia Yesus? Nah, lawang dia adalah manusia kok. Kenapa kita tidak boleh menyebut manusia Yesus? Pak Joshua kan seorang manusia. Salahkah saya menyebut manusia Joshua? Kalau Pak Joshua menolaknya, loh berarti Pak Joshua bukan seorang manusia. Lalu Pak Joshua siapa? Monyet, kerbau, malaikat, atau siapa? Karena Pak Joshua manusia, maka tidak salah saya menyebut Pak Joshua sebagai manusia Joshua. Karena betul-betul Pak Joshua adalah manusia. Sama dengan istilah Allah anak. Anak atau Yesus itu adalah Allah sejati. Itu tercatat dalam Alkitab. Kalau Pak Joshua melarang penggunaan istilah tersebut, berarti secara tidak langsung Pak Joshua sedang mengatakan bahwa anak atau Yesus itu bukannya Allah. Yesus itu bukan Allah pokoknya. Sama halnya Pak Joshua mengatakan seperti itu ya. Kalau melarang penggunaan istilah Allah anak. Jadi menurut saya tidak ada masalah ya kalau kita menggunakan sebuah istilah, asal istilah tersebut menjelaskan konsep yang ada di dalam Alkitab. Sesuai dengan ajaran Alkitab tidak ada salahnya menggunakan istilah. Nah saya memahami ya Pak Joshua ini menghindari penggunaan istilah Allah anak karena memang dia tidak percaya Allah itu ada dalam 3 pribadi. Dia percaya itu Allah itu satu esensi, satu pribadi, tunggal yang mutlak. Dia memang penganut Sabellianisme ya, ajaran Sabellianisme memang seperti itu. Nah maka untuk menghindari Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam Allah, maka dia tidak mau menggunakan istilah Allah anak untuk Yesus. Menurut saya itu ya tujuannya untuk menghindari doktrin Tritunggal, bukannya mengatakan bahwa istilah itu tidak dalam Alkitab. Sebetulnya itu cuma alasan dari dia saja ya. Yang kedua, saya melihat dalam videonya di dalam jam yang kedua, menit 12, detik yang ke-10 dan seterusnya. Pak Joshua ketika menjawab pertanyaan seorang muslim, jadi ada seorang muslim bertanya mengenai doa Bapa kami. Dia mengatakan kalau Yesus itu adalah Allah, lalu mengapa Yesus tidak memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa langsung saja kepada Bapa? Kenapa? Langsung saja berdoa kepada dia ya, kalau dia adalah Allah. Kenapa dia harus mengarahkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa ya, Bapa kami yang di surga. Doa pada dirinya, doa kepada dirinya sendiri saja, yang adalah Allah itu sendiri. Lalu Pak Joshua menjawab seperti ini. Kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa? Itu bukan karena dia punya istri, anak, dan sebagainya. Tapi karena dari dialah berasal segala sesuatu. Dia Bapa dari semua yang ada, termasuk dalam keadaannya sebagai manusia disebut anak Allah. Itu bertaburan 1001 bukti di Alkitab bahwa Allah menjadi manusia digelari anak Allah. Dia perkenalkan dirinya sebagai anak Allah dalam rangka mengemban tugas penyelamatan. Nah itu jawabannya Pak Joshua terhadap pertanyaan seorang muslim tadi ya. Nah dari pernyataan tersebut saya justru melihat ada 2 kekeliruan yang dinyatakan oleh Pak Joshua. Pertama, Pak Joshua itu beranggapan bahwa anak Allah itu merupakan gelar dari Allah saat Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi gelar itu baru ada ketika Allah atau Bapa itu ya, ketika Allah itu menjadi manusia. Dia digelari anak Allah karena dia ada di dunia menjadi manusia pada waktu itu. Jadi sebelum Yesus menjadi manusia, sebelum Allah menjadi manusia atau berinkarnasi, maka dia belum atau bukan adalah anak Allah. Gelar itu belum ada. Nah, saya pernah menonton video Pak Joshua yang lain. Memang dia memahami seperti itu ya, bahwa anak Allah itu tidak kekal. Anak Allah itu nanti bereksistensi pada saat dia menjadi manusia. Istilah tersebut ada ketika Allah menjadi manusia. Nah, jawaban saya begini. Benarkah pernyataan Pak Joshua tersebut? Saya menggunakan 2 teks yang sangat populer ya, yang anak sekolah minggu itu sudah nonton, sudah hafal di luar kepala ya.
dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-16, di sana terlihat karena kasihnya kepada dunia, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Katanya di dalam ayat itu menunjuk kepada Allah ya. Jadi pada waktu ayatnya mencatat anaknya, berarti anak Allah yang dimaksudkan di sana ya. Karena ayatnya berkata Allah mengaruniakan anaknya, maksudnya mengaruniakannya ke dalam dunia, maka anak itu ya sudah ada sebelum dia dikaruniakan ke dalam dunia. Sudah ada. Ya. Dan di ayat yang ke-17 lebih jelas lagi dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Berarti jelas anak Allah itu sudah bereksistensi sebelum dia diutus ke dalam dunia. Anak Allah itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Ini teks yang sangat jelas ya dan sangat eksplisit ya. Mencatat prainkarnasi daripada Kristus. Prainkarnasi daripada anak Allah. Dia sudah ada sebelum dia berinkarnasi. Sehingga Allah ya mengaruniakan, mengutus anaknya yang sudah ada itu ke dalam dunia. Berarti istilah anak Allah itu bukan hanya muncul nanti pada saat Allah menjadi manusia, tetapi itu sudah ada. Dia sudah bereksistensi bahkan sebelum diutus menjadi manusia. Diutus ke dunia ya, untuk berinkarnasi. Nah, jelas bahwa anak Allah itu kekal adanya. Tidak seperti yang diklaim oleh Pak Joshua Tewu, bahwa anak Allah itu tidak kekal. Hanya ada pada waktu dia menjadi manusia. Ini sebuah kesalahan fatal dari Pak Joshua yang ya tidak percaya kepada kekekalan daripada anak Allah itu sendiri. Nah, saya melihat di sini Pak Joshua ini sama saja sebetulnya dengan Servetus ya, yang ditentang oleh gereja Tuhan termasuk John Calvin pada waktu itu. Dan ini yang pertama. Lalu yang kedua ya, Yang kedua ya, Pak Joshua mengatakan kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, itu bukan karena dia punya istri, anak, dan sebagainya. Tapi karena dari dialah berasal segala sesuatu. Dia Bapa dari semua yang ada, termasuk dalam keadaannya sebagai manusia disebut anak Allah. Nah, ini adalah konteks di mana Pak Joshua sedang menjawab pertanyaan dari Muslim ya, yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu Allah, mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa? Kenapa dia tidak menyuruh berdoa kepada dirinya sendiri yang adalah Allah? Lalu Pak Joshua menjawab seperti itu ya. Konteksnya seperti itu. Dia mengatakan ketika dia menjelaskan Bapa, kemudian dia mengatakan dia Bapa dari semua yang ada termasuk dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau saudara meneliti pernyataannya secara cermat, di sini Pak Joshua Tewu sebetulnya sedang mengajarkan bahwa yang menjadi manusia atau yang berkeadaan sebagai manusia itu adalah Bapa sendiri. Jadi Pak Joshua sedang mengidentikan antara Bapa dengan anak Allah. Jadi Bapa itulah sebetulnya yang berinkarnasi menjadi manusia waktu di bumi. Bapa itu adalah anak Allah itu sendiri. Ini ya, kalau sudah mau mencermati secara dalam pernyataan Pak Joshua tersebut. Nah, benarkah pernyataan Pak Joshua itu bahwa Bapa itulah yang berinkarnasi menjadi manusia atau yang berkeadaan sebagai manusia itu sendiri? Saya tetap menggunakan teks tadi yang sangat populer ya untuk menjawab pernyataan daripada Pak Joshua ini. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya sudah bacakan tadi ayatnya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-16, di sana dikatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara lihat kata-kata mengaruniakan.
siapa yang mengaruniakan? Jelas itu adalah Allah ya, dalam hal ini Bapa. Yang dikaruniakan siapa? Anak, anak yang tunggal. Ya, berarti di sini terlihat ya, ada dua oknum di sana. Bapa, pribadi yang mengaruniakan, dan anak, pribadi yang dikaruniakan. Kalau Bapa itu adalah anak, sama dengan anak, mengapa Yohanes mencatat bahwa Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal? Harusnya dibuang saja kata mengaruniakan itu. Yohanes harusnya mencatat Bapa datang ya ke dunia. Tidak perlu dia mengatakan dia mengaruniakan anaknya. Oh, anaknya itu adalah dirinya sendiri kok. Buat apa dia karuniakan lagi? Harusnya dia mengatakan aku datang ke dunia. Bapa datang ke dunia. Tidak perlu dia mengatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu kalau kita lihat ayat yang ke-17, di sana dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Nah, sekali lagi sini terlihat ada dua oknum yang berbeda ya. Ada dua pribadi yang berbeda. Allah, Bapa yang mengutus, juga anak yang diutus. Kalau Allah itu atau Bapa itu sama dengan anak, mengapa Yohanes mencatat Allah itu mengutus anaknya? Berarti dia mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia. Nah, ini kan aneh. Sesuatu yang kacau ya. Kalau memang Bapa itu adalah anak, Yohanes harusnya menghapus kata-kata mengutus itu. Tidak perlu Yohanes catat. Oh, Bapa itu adalah anak sendiri. Harusnya Yohanes mencatat apa? Bapa datang ke dalam dunia. Atau Allah datang ke dalam dunia. Tidak perlu menggunakan Allah mengutus anaknya. Harusnya Allah yang adalah anak datang ke dalam dunia. Atau Bapa yang adalah anak datang ke dalam dunia. Tapi Yohanes tidak mencatat demikian. Yohanes tetap menggunakan istilah mengutus di ayat 17 dan istilah mengaruniakan di ayat yang ke-16. Mengapa Yohanes mencatat kata-kata tersebut? Karena Yohanes ingin mengajak para pembaca untuk memahami bahwa di sana, di dalam dua teks itu, ada dua pribadi yang berbeda. Bapa dan anak. Oleh karena itu Bapa mengaruniakan anak dan Bapa mengutus anak karena kedua oknum tersebut adalah merupakan pribadi yang berbeda. Ini yang mau ditonjolkan oleh Rasul Yohanes ya. Dan ini yang harus dipahami oleh Pak Joshua Tewu ya. Ini merupakan ayat yang sudah sangat populer ya. Sudah menjadi ayat hafalan waktu saya di sekolah minggu waktu itu ya. Dan saya sangat menghafal Yohanes 3 ayat 16 ini. Kenapa ayat yang sudah begitu sangat dihafal oleh anak-anak sekolah minggu, kok Pak Joshua Tewu yang sudah ya mempunyai DBS ya, tapi kok tidak memahami teks yang begitu sangat gampang untuk dipahami ini. Makanya saya meragukan dari mana sebetulnya Pak Joshua ini belajar teologi, sementara dia anti kepada teologi itu sendiri ya. Ini menjadi sebuah hal yang kacau ya. Nah, ini adalah tanggapan saya yang singkat ya terhadap video Pak Joshua dan terhadap video perdebatan antara Pak Joshua Tewu dengan kelompok Islam yang dengan Ustadz Moko Ginta dan kedua temannya itu. Dari seluruh perdebatan ini saya menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, terlihat jelas bahwa Pak Joshua itu seorang sabelian yang memiliki, yang memahami, yang setuju dengan sabelianisme yang mengajarkan bahwa Allah itu mempunyai satu pribadi, satu esensi, satu hakikat, bukan tiga pribadi. Terlihat dari sana dia mengatakan bahwa Bapa itu dalam keadaan sebagai manusia disebut anak Allah. Terlihat sekali jelas di sana. Dan karena itu ini adalah ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, di mana pertentangannya sudah saya jelaskan tadi. Jadi Pak Joshua adalah seorang sabelian yang mengakui, memahami, setuju dengan sabelianisme yang menolak Allah Tritunggal. Dan karena itu Pak Joshua adalah merupakan seorang penyesat. Pertama, yang kedua, saya melihat bahwa Pak Joshua Tewu ini bukanlah seorang yang tepat sebetulnya untuk berdebat dengan orang non-Kristen. Ya. Mengapa? Karena pemahamannya tentang diri Allah itu
salah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tidak sesuai dengan kitab suci. Nah kalau Pak Joshua Tewu ingin memahami Alkitab secara benar, ya belajar lagi Alkitab lah. Supaya Anda itu tidak malu-maluin berhadapan dengan orang Muslim. Belajar Alkitab. Kalau tidak tahu, tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Misalnya kepada Pak Dr. Welly Pandensola yang merupakan sahabat Anda. Silakan bertanya kepada Pak Welly Pandensola yang mempunyai kapasitas, ya dia adalah dosen, ketua STT yang tahu betul tentang konsep Tritunggal. Belajar sama Pak Welly Pandensola yang adalah teman Anda. Jangan sombong ya. Rendahkanlah dirimu dan belajar kepada beliau. Yang ketiga, pihak non-Kristen ya. Kalau kalian ingin bertukar pikiran, berdebat atau dengan orang Kristen, jangan mengundang Pendeta Joshua lah. Karena dia bukan merepresentasikan ajaran Kristen. Ajaran itu keliru dan salah. Tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau Anda mau berdiskusi, undanglah para pendeta-pendeta yang mempunyai kompetensi di sana. Misalnya Pak Dr. Welly Pandensolang ya, Ketua STT. Ada Pak Pendeta Isra Soru ya, Pak Budi Asali. Bisa juga Pak Dr. Deki Nggadas. Dia juga seorang STT, Ketua STT dan dosen ya Biblika. Ya undang mereka orang-orang yang pantas untuk Anda ajak diskusi. Ya. Kemudian yang keempat, yang keempat ini ada salam ya. Pak Joshua Tewu ada salam daripada Pak Dr. Deki Nggadas. Beliau adalah dosen ketua STT Huperetes di Batam dan sudah pasti kapasitasnya tidak perlu diragukan lagi. Pak Joshua bisa melihat channelnya di YouTube dan dia mengajak Anda untuk berdiskusi dengan dia. Silakan Pak Joshua terima ajakan daripada Pak Deki ini untuk berdiskusi dan nanti di situ akan muncul terlihat ya teori mana yang betul. Apakah Pak Joshua yang benar ataukah Pak Deki yang benar. Nah di situ nanti diuji ya siapa yang benar menurut Alkitab. Silakan Pak Joshua Tewu menerima ajakan dari Pak Deki ya untuk berdiskusi dan itulah yang harusnya Pak Joshua lakukan ya. Nah itu adalah merupakan tanggapan singkat saya terhadap video perdebatan tadi dan kita mesti hati-hati ya terhadap ajaran seorang pendeta sekalipun dia bergelar doktor sekalipun. Kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah apa yang diajarkannya. Semua harus kembali kepada Alkitab, diuji melewati Alkitab. Kalau bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus menolak setiap pengajaran tersebut. Tidak peduli dia doktor teologi sekalipun. Saudara harus berdiri di atas dasar Alkitab dengan kuat, dengan kokoh, konsisten. Jangan mau diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran sesat. Oke, demikian tanggapan saya.